qaulillahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Wa Untuk artinya, uh, dan berfirman Allah Ta'ala, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. baik, yakfi cukup. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tauhid. Di sini Syekh membuka apa namanya kitabnya terlebih dahulu sebenarnya dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kebanyakan para ulama lainnya, mereka memulai tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara faedahnya adalah untuk bertabaruk, untuk bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan kitab ini, kitab tauhid, nanti di bab pertama ini akan dijelaskan tentang wujub tauhid, tentang kewajiban untuk bertauhid. Jadi di sini akan ada dalil-dalil yang mana dalil-dalil itu akan menjelaskan pentingnya atau wajibnya untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk menyembahku. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan coba lihat ambil beberapa faedah dari syarah yang ana gunakan di sini. Kebetulan di sini ana mengambil dari syarah Utsaimin atau Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita sudah pernah mempelajari mungkin kitab sebelumnya yaitu Ushul Salasa, di sana disebutkan makna liya'budun. Nah, makna liya'budun. Di sini ada yang bisa menyebutkan makna liya'budun di Ushul Salasa? Ada yang bisa? Tab. Mana lihat budun usul sasai liwahidun untuk mentauhidkanku, untuk mentauhidkanku. Nah, di sini Syekh mendatangkan juga apa perkataan salaf atau bahkan perkataan sahabat tentang budun al-ibadah. Perhatikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah. Nah, setiap kata yang ada di dalam Al-Qur'an berupa kata ibadah. Jadi kan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, ini salah satunya. Setiap kata yang ada di Al-Qur'an berupa kata ibadah gitu. Fama'nahu at-tauhid. Maka maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, maksudnya untuk mentauhidkanku, untuk mentauhidkanku. Nah, kemudian juga Al-Baghawi pernah menyebutkan di dalam tafsirnya, fal ayatu tadullu ala annal hikmata min khalqil jinni wal insi ya tauhidullah. Hikmah, apa sih hikmahnya dari penciptaan jin dan manusia? Apa sih tujuannya? Ya, ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, step lanjut Pak Komarudin, bisa dibaca ayat setelahnya. ولقد وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nah, mungkin bisa dibacakan artinya di PDF yang sudah di-share atau di mana Ya. mungkin. Dan firman Allah, dan sungguhnya Hmm. kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadah
kepada Allah saja dan jauhilah togut. Surat An-Nahl 36. Dan sebentar. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Ani ibudullah. yakni sembahlah Allah. Wajtanibut togut dan jauhilah togut. Nah, di sini lagi-lagi disebutkan kata-kata beribadah. Ibadah. U'budullah ay ibadahilah Allah atau sembahlah Allah. Ini atau sembahlah Allah. Yani untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kebalikan dari tauhid atau lawan dari tauhid? Yani ijtinabut tagut, menjauhi tagut, menjauhi segala sesembahan selain Allah. Apa makna tagut? Kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho disembah. Itu salah satu definisi dari togut. Dan apa namanya? Pada ayat ini kita juga bisa mengambil faedah. Kita juga bisa mengambil faedah. Apa faedahnya? Bahwasanya agama para nabi itu adalah satu. Itu apa? Menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama para nabi apa? Ajarannya adalah tauhid. Diambil dari mana? Ini. Fi kulli ummatin rasulnya. Jadi rasul pada setiap umat itu apa? Menyerukan wa'budullah, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Jauhilah segala sesembahan selain Allah yang dia disembah dan dia ridho terhadapnya. Tab ahsanta. Lanjut Pak. Dalil kedua, dalil ketiga. Sebentar, Ustaz. Yang ketiga ya. Bismillah. Wa qawluhu ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى Tab. قوله Lanjut nggak apa-apa. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Tab. Ahsanta. Barakallahu fikum. Nah, jadi mungkin matan yang disebutkan oleh Pak Komarudin sedikit berbeda, tapi tidak apa-apa. Cuman berbeda urutannya. Jadi kalau yang dipunya Pak Komarudin di situ, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, di sini apa? Mungkin secara singkatnya saja apa namanya? Bisa kita lihat. Nah, alla tusyriku bihi syai'a. Apa artinya jangan berbuat syirik? Nah, apa kebalikan dari syirik? Yaitu tauhid. Jadi kita sudah diberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harrama. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabb kalian apa? Salah satunya alla tusyriku bihi syai'a, untuk tidak berbuat kesyirikan. Berarti konsekuensinya kita wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Fadol Pak, bisa dilanjut? Nah, Eh, Pak. ya. Wa eh, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ahsanta. Mungkin bisa dibacakan artinya? Dan firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ahsanta, barakallahu fikum. Nah, seperti Anda bilang tadi, di sini adalah bab penjelasan tentang wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah mewajibkan untuk apa? Allah ta'budu illa iya, untuk kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi syahidnya di sini untuk tidaklah menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pernah bahas bahwasanya sesembahan yakni ma'bud, nah kita akui di dunia ini ada banyak sekali ma'bud, ada banyak sekali sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar. Sedangkan sesembahan yang benar, yang hak, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan Allah ta'budu, janganlah kalian menyembah kecuali iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal Pak, dilanjut. Wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan janganlah kamu berbuat syirik, sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, padahal dilanjut Pak. من أراد أن ينظر إلى وفيات محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها قاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Eh, Hidayah. Bisa dibacakan artinya sekaligus? Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera di atas cincinnya stempel milik beliau, maka supaya membaca firman Allah Sallallahu Alaihi Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Hingga ayat, sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Tapi Syekh rahimahullah membawakan dalil ini, pada dalil ini terdapat perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa man arada an yandura, seperti katakan atau dibacakan dari barang siapa yang mau melihat wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yani ini adalah tanbih untuk kita, diberitahukan atau kita diperingatkan bahwasanya ini adalah wasiat, ini adalah pesan, ini adalah sesuatu yang penting yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi apa? Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kita berbuat kesyirikan. Janganlah kita berbuat kesyirikan. Wasiat adalah sesuatu yang sangat penting. Wasiat adalah sesuatu yang harus dijalankan. Ini adalah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja wasiat dari manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, dari ibu kita, dari bapak kita, dari saudara kita, dari teman kita, atau bahkan mungkin dari orang-orang yang diagungkan atau memiliki kedudukan yang tinggi di muka bumi ini, itu sangat-sangat berusaha untuk kita jalankan. Bagaimana dengan wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
sudah sepantasnya harus kita kita jalankan, sudah sepantasnya harus kita lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Fadil Pak, dilanjut. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radi kuntu radifa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala ya Mu'adz ya Mu'adz at at atar atadri ma haqqullah ala al-ibadi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullah ala al-ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi ala Allah ayya alla yu'ad alla yu'adzaba alla yu'adzaba man la Ila yusyriku yu'adziba, yu'adziba. man yu'adziba Tapi dilanjut. oh alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a faqultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas qala la tubashshirhum fayatak fayattakilu akhrajahu fi sahihain. Ahsan, Pak. Bisa dibacakan Pak artinya sekalian? Aku pernah diboncengkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah hendaknya beliau beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, jangan engkau lakukan itu karena khawatir mereka nanti bersikap pasrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ahsan, tabarakallahu fikum. Nah, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sudah dibacakan tadi artinya, aku dahulu radifan, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, himarin. Nah, sebelum masuk kepada intinya, di sini ada sedikit faedah yang bisa diambil. Apa faedah yang bisa diambil di sini? Bolehnya dari perkataan ini, dahulu aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Di sini kita bisa ambil faedah apa? Faedahnya adalah bolehnya menunggangi hewan. Bolehnya menjadikan hewan sebagai tunggangan. Dengan syarat apa? Istitoah. Dengan syarat hewannya mampu. Jadi hewan yang ditunggangi di sini adalah keledai yang mampu, bahkan digunakan untuk berboncengan. Maka di antara faedah yang kita dapatkan dari guru kita atau penjelasan Naam adalah bahwasanya boleh untuk menunggangi atau menjadikan hewan sebagai tunggangan dengan syarat apa? Mampu. Kalau saya tidak mampu, contohnya apa? Mungkin kucing atau lain semisalnya kita tunggangi, maka tidak diperbolehkan. Nah, faqala li, lalu berkata Rasulullah SAW kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Ditanyakan, tahu nggak atau apakah engkau tahu ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah atas para hambanya? Apa hak Allah atas para hambanya? Nah, di sini juga ada faedah. Jadi apabila kita semakin belajar, kita akan mendapatkan banyak faedah dari para ulama kita sebenarnya. Dari satu hadis ini saja pun, atau dari satu ayat bahkan,
itu bisa dipreteli kalau bahasanya, atau bisa dirincikan berbagai faidah di dalamnya. Jadi para ulama kita. Nah, di sini selain kita pembahasan tentang tauhid, ada faedah-faedah lain mungkin yang sekalian Anda beritahu atau Anda bagikan, karena alhamdulillah sudah Anda dapatkan. Apa di antara faedahnya? Nah, di sini Nabi SAW bertanya, Atadri ma hakkullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, dan pada umumnya orang yang bertanya itu tidaklah mengetahui jawabannya. Orang yang bertanya tidak mengetahui jawabannya. Tetapi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya bukan untuk apa? Mengetahui jawabannya atau mencari tahu apa sih jawabannya. Bukan, ini bukan tujuan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya. Apa? Tujuannya adalah menarik perhatian. Nah, menarik perhatian atau fokus apa? Orang yang ditanya. Orang yang ditanya. Jadi ini adalah di antara cara apa? Kita memberikan ilmu apa? Di antara cara kita menyampaikan ilmu atau memberitahu ilmu kepada orang lain. Jadi nggak mesti langsung kita beritahu, kepada teman kita misalnya, wah, hak Allah itu ini loh gitu. Nggak mesti langsung begitu. Kita bisa dengan cara lain, yaitu kita dengan bertanya terlebih dahulu. Seperti apa namanya, dalam keseharian kita, kadang kita gunakan uslub tersebut gitu. Kita bertanya bukan berarti kita nggak tahu jawabannya. Nah, di sini Nabi SAW bertanya bukan berarti nggak tahu jawabannya, tapi ingin memberitahu atau menarik perhatian. Dengan bertanya, yang ditanya akan berpikir apa ya jawabannya gitu. Dia yang tadinya mungkin lalai atau semisalnya bisa jadi tertarik fokusnya, atau bisa kita bilang mungkin bahasa kasarnya kayak kaget gitu ditanya apa ya. Nah, itu di antara faedah, di antara metode yang bisa dilakukan, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW adalah bertanya, bertanya. Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, Nabi SAW Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu apa berkata? Aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih lebih tahu. Nah, di sini juga ada sedikit faedah yang bisa dibagikan dengan perkataan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita kadang mendengar ustadz atau syekh atau guru ditanya, kadang menjawab apa? Hanya Allahu a'lam. Nah, ataupun kadang menjawab Allahu, seperti yang dikatakan oleh sahabat ini radhiyallahu anhu, wa rasuluhu a'lam. Nah, dua hal ini adalah yang berbeda. Yang pertama, apa? Di situ ada rasul, ada ada rasul. Yang kedua, yang pertama, Afan, di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditambahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa coba Ana bertanya kepada antum dan antuna, mungkin ada yang bisa menjawab kapan kita menggunakan Allahu a'lam saja dan kapan kita menggunakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Siapa yang bisa menjawab mungkin? Sepertinya ada Oke. chat. Afan Ustaz, saya mustami dulu jemput istri dulu. Nah, ada yang bisa? Ana boleh saya jawab. Afan. Fadal Mas Ainul Yakin. Fadal. Kapan kita menggunakan Allahu a'lam saja, kapan kita menggunakan Allahu wa rasuluhu a'lam? Fadal. Ya, kalau kita menggunakan Allah wa Rasuluhu alam itu digunakan ketika di masa Nabi, Nabi masih hidup ya. Jadi ketika di masa sekarang Nabi sudah wafat, maka hanya dipakai Allahu alam saja. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, itu bisa, bisa. Ada lagi yang lain? Ada lagi lain mungkin yang mau menambahkan penjelasan kapan kita menggunakan Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam? Ada lagi selain Mas Ainul Yakin tadi? Padahal mungkin untuk dinyalakan mic-nya.
Nah, kalau tidak ada, mungkin Anda akan menambahkan di antara faedah yang bisa Anda bagikan adalah type untuk. Nah, jadi perkara di dalam keseharian kita atau di dunia itu ada dua. Ada urusan duniawi dan ada urusan akhirat. Tadi yang disebutkan oleh Mas Ainul Yakin betul, betul. Bisa juga seperti itu, bisa juga seperti itu. Tapi di sini Anda akan menyampaikan dari segi yang lain atau sudut pandang atau sisi yang lain. Urusan duniawi dan urusan akhirat. Nah, untuk urusan duniawi, kita hanya boleh mengucapkan ketika ditanya dan kita nggak tahu, kalau kita mau menggunakan lafaz ini ya, kita hanya boleh mengucapkan Allahu a'lam. Jadi Allah yang lebih tahu. Kita hanya ucapkan Allah yang lebih tahu. Misalnya ditanya, Mas Ainul Yakin, di mana tas saya gitu? Nah, tidak boleh menjawab Allahu wa Rasulullah a'lam. Nggak boleh menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW manusia biasa, tidak mengetahui hal yang goib dan ini urusan duniawi. Allahu wa Rasulullah a'lam itu tidak boleh. Hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Nah, sedangkan untuk urusan akhirat atau perkara agama mungkin ya, ini lebih tepatnya mungkin bahasa yang digunakan. Perkara dunia, sini perkara agama, permasalahan atau perkara atau permasalahan agama. Agama, boleh kita menggunakan lafaz Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena agama ini disampaikan kepada kita melalui siapa? Melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara agama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan seluruh apa yang ada di dalam agama ini. Jadi untuk perkara duniawi, apabila kita ditanyakan, kita hanya boleh mengucapkan Allahu a'lam saja. Apabila perkara agama, gitu. Misalnya berapa ya jumlah rakaat surat tarawih misalnya belum tahu kan, walaupun ini sudah masyhur, misalnya saja berapa ya jumlah sholat rakaat surat tarawih, kita tidak tahu, kita boleh mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, karena ini masuk perkara agama atau perkara dunia. Nah, sepertinya pen anak mati sebentar ya, anak izin anak colokkan terlebih dahulu. Baik, dilanjut. Qultu Allah wa Rasul a'lam. Nah, aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala. Kemudian Nabi SAW bersabda apa? Hakkullahi 'alal ibad. Apa? Hak Allah atas hamba-hambanya. Hak yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Yakni hak Allah Subhanahu wa taala apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Kalau sudah ada tidak mensekutukan, ini takkid penguatan, pasti kita hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakul ibadi 'ala Allah, dan hak kita, apa yang akan kita dapatkan dan pasti Allah berikan apa? Alla yu'adziba, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab man la yusyriku bihi syai'an, orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, atau tidak berbuat tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, atau tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Qultu, aku berkata, siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, gitu. Apakah tidak aku beritakan atau beritahu manusia tentang hal ini gitu. Jadi manusia kuncinya biar tidak diadab adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak aku beritahukan manusia kabar gembira ini gitu? Yakni
ini adalah sesuatu yang baik karena kita seorang mukmin pastinya menginginkan kebaikan untuk mukmin yang lain. Qala la, atau qala la tubashshirhum. Berkata Nabi SAW apa? Tidak, atau jangan engkau berikan berita ini atau kabar gembira ini kepada mereka. Jangan dulu, maksudnya jangan dulu, bukan jangan sama sekali, tapi jangan dulu. Kenapa? Karena bisa dimaklumi ini hadis yang kita baca ini sudah sampai kepada kita. Artinya Mu'ad bin Jabal ini apa? Menyampaikan kepada kita akhirnya, akhirnya. Jadi apa, berita ini tuh hanya ditunda terlebih dahulu, tidak diberitahukan terlebih dahulu karena ada maslahat, maslahat. Apa maslahatnya? Fayat takilu. Kalau mereka diberitahukan, buru-buru diberitahukan gitu, segera diberitahukan, apa? Fayat takilu. Mereka akan apa? Bersandar, tidak beramal, tidak giat beramal dan lain semisalnya. Karena yang penting saya bertauhid, yang penting saya bertauhid. Jadi boleh kita apa pada keadaan tertentu kita itu tidak memberitahukan ilmu terlebih dahulu, tapi karena ada maslahat ya, karena ada sesuatu yang apa namanya yang diperbolehkan karena ada maslahat gitu. Enggak, misalnya bukan berarti ketika misalnya ada sebuah permasalahan, kemudian kita ditanya, kemudian tidak ada maslahat apapun di situ untuk tidak memberitahukan yang terlebih dahulu, apa namanya, lalu kita menutupi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau mungkin Anda memberikan contoh lain, misalnya dalam pembahasan, misalnya nih ada seorang syekh. Ini sebuah contoh kasus saja, misalnya ada seorang syekh didatangi oleh seorang yang belajar agama, baru belajar agama. Syekh, Ana ingin bertanya, bla 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 bla. Yang mana intinya dia bertanya soal apa? Permasalahan takfir, kafir mengkafirkan. Padahal perhatikan, dia ini baru saja belajar agama. Baru belajar agama kok sudah masuk ke ranah takfir atau kafir mengkafirkan gitu. Individu lagi, personal lagi. Jelas lagi orangnya gitu. Syekh, fulan kayak gini gitu. Dia kafir ya atau bagaimana gitu, dan lain semisal, atau ya membahas hal-hal yang berbahaya gitu soal kafir mengkafirkan. Nah, di sini syekhnya melihat, oh ini orang kalau saya beritahu sekarang mudorotnya akan banyak, akan besar. Jadi yang dikatakan oleh Syekh, antum pokoknya sekarang belajar dulu dari awal, belajar akidah, mungkin dari usul salasa, ini. Nanti kalau sudah sampai tahapan kitab ini, baru datang ke saya, tanya hal itu. Di sini adalah contoh dari kasus mungkin yang merepresentasikan atau sama dengan hal ini. Jadi kita menutup, bahasanya mungkin bukan menutupi secara total, tapi kita menunda ilmu terlebih dahulu karena ada sebuah maslahat. Wallahu taala alam. Taib. Itu bab pertama. Jadi apa? Di sini intinya pada dalil ini adalah hak Allah. Nah, hak Allah berarti harus kita penuhi, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sedikit pun. Nah, barakallahu fikum Pak Omar. Mungkin selanjutnya ada yang ingin membacakan bab kedua ini. Insya Allah pertemuan kali ini kita sampai ke bab kedua nanti. Tadi kalau tidak salah Pak Komar jadi mustami dulu ya, jadi pendengar dulu. Ada yang mau membacakan? Untuk bab kedua ini? Ada slide-nya nggak, Ustaz? Nah, padahal Bu Aisyah ya, padahal. Babu sani fadli tauhid wa ma yukaffiru minna dunubi. Wa qawlillahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yakfi, cukup. Bisa dibacakan artinya, Bu? Mungkin sedang memegang PDF atau kitab yang ada artinya? Enggak sih. Baik, nah, nggak basah. Ana langsung terjemahkan. Nah, cukup terlebih dahulu. Ana jelaskan terlebih dahulu. Baik, babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Ini bab tulisan dengan fadli tauhid, keutamaan tauhid.
Nah, apa sih keutamaan dari tauhid? Dan wa ma yukaffiru minad dzunub, dan apa yang dapat digugurkan dari dosa. Jadi tauhid ini dapat menggugurkan dosa. Nah, bagaimana? Kita masuk ke dalil-dalilnya. Wa qaulillahi ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan apa? Mereka nggak sekedar beriman, tapi mereka tidak mencampuri, yalbisu ay yakhlitu. Yakhlitu iman, tidak mencampuri keimanan mereka dengan zulmin, kan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah asyirku, kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat lain, "Inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, kezaliman yang agung. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu akan apa? Mendapatkan al-amnu, keamanan. Mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Di dunia maupun di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, dan mereka mendapatkan hidayah, ya ini sama juga hidayah di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dua hal yang sangat berharga ini. Keamanan dan hidayah, keamanan dan hidayah. Betapa banyak orang-orang yang tidak merasakan aman di dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang paling merugi pastinya di akhirat. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak mendapat hidayah, petunjuk dalam hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, lanjut Bu Aisyah. Wa an uba ini ya bawahnya. Nah, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wa narun haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal ahrajahu. baik. Ahsan ta barakallahu fik. Nah, jadi sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada baginya sekutu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada 5 perkara di sini, dan apa? Muhammad hambanya dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bosnya Isa adalah hambanya dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang di apa namanya diberikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan roh darinya. Wal jannata haqqun, dan apa? Surga itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, ada. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar dan ada. Apa yang didapat dari kita bersaksi atau meyakini 5 perkara ini? Adkhalahumullahu jannata ala makana minal amali. Maka Allah akan masukkan dia ke surga ala makana minal amali. Bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalannya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, bagaimanapun amalannya itu bisa ada 2 makna. Yakni dimasukkan langsung atau apa? Dimasukkan neraka terlebih dahulu. Nah, jadi bagipun amalannya, selama dia bertauhid tidak mensekutukan Allah, dia akan mendapatkan 2 kemungkinan ini. Dimasukkan langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau dimasukkan neraka terlebih dahulu, dibersihkan dosa-dosanya, tentunya ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pembersihan dosanya di neraka, maka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Dia apa? Melaksanakan ini, tauhid. Nah, selanjutnya Bu Aisyah. Walahuma fi hadis
si Itban fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Nah, ahsanta. Dan dari Aibban, fa innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka. Siapa yang diharamkan? Masya Allah, ini adalah sebuah fadlu tauhid, ini adalah sebuah keutamaan tauhid. Apa? Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah. Tapi tidak sekedar berkata. Kenapa? Kalau hanya berkata saja, orang munafik juga mengatakan tersebut. Ya betagi bidzalika wajah Allah, yakni al-ikhlas. Dia mengharap dengan kalimat la ilaha illallah itu apa? Wajah Allah. Dia ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dengan dia bersaksi tersebut dia mendapatkan surga Allah Subhanahu. Dia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, dia jujur tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Apa keutamaan nyata yang didapatkan? Hurrima atau harroma alan nar. Dia Allah haramkan neraka darinya. Jadi neraka tidak boleh apa namanya atau tidak, intinya diharamkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, Bu Aisyah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi wasallam ya Rabbi alimni syai'an adkurka wa ad'uka bihi qul ya Musa la ilaha illallah qala kullu ibadika yaquluna hadha qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ma bihinna la ilaha illallah rawahu Ibnu Hibban wal Hakim was Sohahahu. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, berkata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu. Apa? Adkurka wa ad'uka bih. Sesuatu yang aku mengingatmu dengannya dan aku berdoa kepadamu dengannya. Qala ya Musa, qul ya Musa. Berkata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kalimat tauhid nih. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Musa, kullu ibadaka yaquluna hadza. Loh, seluruh hambamu itu mengatakan ini, wahai ya Allah gitu. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa. Dijelaskan apa fadlunya atau kemuliaan atau keutamaannya. Apa keutamaannya? Law annas samawati sab'a, seandainya langit yang 7 wa amirahunna ghairi, dan penduduknya apa? Wal arrodina sab'a, dan bumi yang 7 diletakkan pada kifah, pada salah satu apa namanya daun timbangan, pada salah satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifah, dan kalimat ini, amalan ini ditaruh di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, sungguh akan apa? Berat, atau timbangannya la ilaha illallah itu lebih jatuh atau lebih berat. Ini merupakan keutamaan dari tauhid. Betapa agungnya amalan ini, betapa beratnya amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, betapa bernilainya amalan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai seluruh yang ada di muka bumi ini, bumi maupun langit ini, apabila nilainya, keagungannya ditimbang dengan la ilaha illallah, maka tidak ada apa-apanya. Nah, selanjutnya Bu Aisyah, Abdul. Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibnu Adam innaka law atabtani bi qurbil ardi khotoya summa laki kecil banget tulisannya summa laki tani la tusyriku bi syai'an ataituka bi qurbiha maghfirah. Ahsanti, barakallahu fiik. Dan dari Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi, hadis hasan merupakan hadis yang kita terima, yang bisa kita amalkan.
Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya? Ya bena Adam, wahai manusia, wahai sekalian anak Adam, apa? Innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitan, apabila engkau mendatangiku, bikrobil ardi khotoya, dengan kesalahan, sebanyak apa? Krobil ard, sepenuh bumi, saking banyaknya, sepenuh bumi. Tsumma laqitan, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'an, dengan keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi dia melakukan berbagai kesalahan, tapi dia menjaga satu, dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapat? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ini keutamaannya. Akan aku datangi engkau, akan aku berikan engkau apa? Bi qurabiha maghfirah, dengan ampunan seluas bumi juga. Seluas bumi juga. Jadi sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun perbuatan yang salah yang kita lakukan, apabila kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, kita jaga ini. Ini yang paling penting. Apa? La ataituka biqrabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, akan mendatangi kita dengan ampunan yang berlipat yang sangat luas. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat agung. Nah, dari keutamaan ini, apa di antara faedah yang bisa kita dapatkan? Ada satu yang harus kita jaga, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mungkin juga perlu ditanbih atau diberi peringatan bahwasanya ketika kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa yang lain. Bukan berarti kita boleh melakukan zina, bukan berarti kita boleh mencuri, bukan berarti kita boleh durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan bukan berarti kita boleh berakhlak dengan akhlak yang buruk, bukan. Tapi ini sedang menjelaskan kedudukannya, menjelaskan kedudukannya. Seperti mungkin Anda pernah berikan analogi lain, mungkin dalam tubuh kita itu tingkat kepentingannya terhadap kita, nyawa kita itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Ada hal yang apabila itu hilang tidak mengapa, tapi ada hal yang apabila itu hilang, ya sudah hilang nyawa kita. Jantung kita apabila hilang atau naudzubillah rusak, berhenti, naudzubillah, maka sudah berhentilah, hilanglah nyawa kita, sampailah ajal kita. Akan tetapi misalnya hal-hal lain, kaki kita, tangan kita terputus, ya wa naudzubillah min dzalik, maka kehidupan kita apabila ditangani dengan penanganan yang tepat itu masih bisa berjalan, masih bisa berlanjut. Akan tapi bukan berarti kita dengan seenaknya boleh memotong tangan orang, boleh dengan seenaknya kita menggunting kaki orang, bukan. Itu juga berbahaya, bahkan bisa juga membahayakan nyawanya. Akan tetapi lebih berbahaya jantung daripada kaki ataupun tangan apabila dirusak. Nah, begitu pula dengan analogi terhadap tauhid dan amalan-amalan ini. Apabila tauhid ini dirusak, maka sudah, mau kita sebagus apapun amalannya, sebanyak apapun amalannya, maka kita tidak akan mungkin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala apabila kita mati dalam keadaan kita membawa dosa kesyirikan. Membawa dosa kesyirikan apa? Kita belum bertaubat apabila kita pernah melakukan dosa kesyirikan di kehidupan kita. Di antara juga doa yang diajarkan, yang bisa juga kita lafadzkan adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, an usyrika bika, dari mensekutukanmu, wa an a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku beristighfar kepadamu, memohon ampun kepadamu dari apa sesuatu yang tidak aku tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita
dan senantiasa mengistiqomahkan kita di atas manhaj salaf, di atas syiratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kita terus mengikuti kajian dan lain semisalnya sampai kita meninggal dunia. Alhamdulillah, ini adalah dua bab yang kita pelajari pada malam kali ini dari kitab Tauhid, yaitu bab pertama tadi tentang apa? Wujub tauhid. Wujub at-tauhid. Bab pertama bisa kita simpulkan, kita pelajari tentang wujub tauhid. Tentang wajibnya bertauhid. Tauhid adalah tujuan kita diciptakan dan lain semisalnya. Kemudian bab kedua ini kita mendapatkan faedah apa? Fadli tauhid wa mayyukafir minad dzunub. Apa saja sih keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Wallahu taala alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Mungkin di sini Ana bisa buka sesi tanya jawab. Nah, tapi sebelum sesi tanya jawab tadi Ana sudah apa namanya? Beritahukan kepada admin. Insya Allah untuk dua pertemuan yang akan datang, insya Allah untuk dua pertemuan yang akan datang akan dimajukan menjadi hari Sabtu, akan dimajukan menjadi hari Sabtu. Jadi yang tadinya tanggal 21 akan dimajukan menjadi tanggal 20 di malam harinya sama jamnya, jam 8 sampai jam 9, dan yang tadinya tanggal 28 akan dimajukan menjadi tanggal 27 sama di jam 8 sampai jam 9. Karena untuk dua pertemuan itu saja, dan setelahnya akan seperti biasa insya Allah pada Ahad malam Senin, yakni di jam 8 sampai jam 9. Karena apa? Karena insya Allah semoga Allah mudahkan Ana minta izin akan menikah insya Allah Ta'ala pada tanggal 21. Jadi karena ada urusan tersebut dimajukan menjadi hari Sabtu. Itu mungkin pengumuman sedikit yang Anda bisa beritahu untuk dua pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin Ana buka sesi tanya jawab. Fadol, apabila ada yang ingin bertanya. Mau tanya. Nah, Misalnya orang pernah berbuat syirik, terus belum pernah datang sebuah ilmu bahwa itu tuh syirik, tapi pas dia meninggal, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu gimana, Ustaz? Dan atau dia meninggal di hari Jumat yang katanya salah satu keutamaan ya, dapat keutamaan meninggal di hari Jumat. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Aisyah. Pertanyaan adalah bagaimana orang yang sudah meninggal akan tetapi dalam kehidupannya dia pernah melakukan dosa kesyirikan dengan catatan dia belum mengetahui hal tersebut sebagai sesuatu yang syirik, begitu ya Bu ya? Dia masih bodoh terhadap hal tersebut gitu ya Bu ya? Iya. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan udzur apabila orang tersebut bodoh, benar-benar tidak tahu. Akan tetapi hal ini perlu bisa kita bilang tidak sekedar tidak tahu ya, karena tidak tahu di sana itu ada berbagai macam tidak tahu. Bisa tidak tahu karena emang dia tidak mau tahu, atau bisa tidak tahu karena dia emang sudah berusaha mencari tahu, sudah diarahkan untuk mencari tahu, sudah diberitahu akan tetapi dia tidak mau tahu. Apabila seseorang memang benar-benar dia tidak tahu, maka itu adalah sebuah uzur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang hamba sampai tegak hujah atas hamba tersebut. Seperti itu Bu. Wallahu taala alam. Afwan. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Sembari menunggu pertanyaan, mungkin Ana ingatkan lagi, insya Allah khusus dua pertemuan depan, tanggal 21 dan tanggal 28, insya Allah akan dimajukan menjadi hari Sabtu, yakni menjadi tanggal 20 dan tanggal 27. Ana izin untuk dua pertemuan tersebut untuk dimajukan. Nah, Pak Dol, apabila ada yang masih ingin bertanya. Apabila tidak ada yang bertanya,
Ana akan lempar pertanyaan terhadap apa yang sudah kita pelajari tadi, seperti biasa. Ana mulai dari Mas Ainul Yakin. Bisa menjawab Mas Ainul Yakin? Mungkin biar tidak malu dimatikan saja Ustaz ya rekamannya. Nah, Fadal dimatikan tidak apa-apa. Barangkali ada yang malu menjawab. Nah,